Dalam 7 tahun terakhir, Indonesia menunjukkan penurunan kinerja demokrasi yang serius. Salah satu faktor utama penurunan itu adalah masih kuatnya diskriminasi terhadap kalangan yang dianggap minoritas yang kadang diwujudkan dengan menggunakan kekerasan dan seolah dibiarkan. Perdebatan tentang naik atau turunnya kualitas demokrasi Indonesia terus mewarnai ruang publik, bahkan pemilihan anggota kabinet lalu memunculkan syakwa sangka terjadinya praktik politik oligarki yang merusak demokrasi. Di sisi lain, persoalan kebebasan juga menjadi sorotan, namun pihak istana menjamin The Economist Intelligence Unit baru saja merilis laporan Indeks Demokrasi Indonesia 2020. Dalam laporan ini, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 167 negara di dunia. Apakah pemimpin demokratis di Indonesia masih ada ya? Tampaknya demokrasi di Indonesia sudah mulai pudar. Gimana ya kita bisa mencari pemimpin yang demokratis lagi di zaman sekarang? Ayo kita cari tahu. Oh, jadi pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya, untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati sejarah bersama sebelumnya. Nah, dari pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa suatu kehidupan organisasi atau kelompok atau negara mustahil tanpa pemimpin, karena fungsi seorang pemimpin itu sangat penting sekali untuk menjadi penggerak, panutan bagi kelompok, organisasi atau negara untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati sebelumnya. Nah, selanjutnya nih kepemimpinan. Nah, jika dibanding dengan pemimpin, kepemimpinan lebih mengarah kepada sebuah proses di mana seorang individu atau pemimpin mempengaruhi sekelompok individu lainnya untuk berperilaku sesuai dengan yang diinginkannya. Kemudian, individu tersebut dapat membangun hubungan interpersonal antara lebih dari dua orang yang mengikuti satu kepala dengan berlandaskan kemauan mereka untuk mencapai cita-cita bersama, bukan berlandaskan pada keharusan atau paksaan. Nah, kepemimpinan sendiri juga mengacu pada tindakan yang dapat memusatkan sumber daya sehingga dapat menciptakan kondisi yang efektif dan efisien untuk meraih kesempatan yang diinginkan. Dan juga kepemimpinan itu bukan hanya sekedar posisi atau jabatan, melainkan sebuah aktivitas yang melekat seumur hidup dan memiliki ruang untuk berproses di dalamnya. Nah, seperti yang kita ketahui, kepemimpinan setiap orang tentu berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Masing-masing memiliki gaya dan karakter yang khas dalam mengakomodasi sekelompok besar orang dengan latar belakang yang berbeda. Nah, proses kegiatan kepemimpinan ini sendiri ada yang memiliki gaya memaksa, di mana para anggota wajib mengikuti instruksi dari pemimpin dan tidak dapat menentangnya. Sehingga komunikasi yang terjadi adalah komunikasi satu arah ke bawah antara pemimpin dan bawahan saja. Nah, gaya kepemimpinan seperti ini sering disebut dengan gaya kepemimpinan otoriter. Nah, selain gaya kepemimpinan otoriter, ada juga gaya kepemimpinan yang bertentangan dengannya, yaitu gaya kepemimpinan liberal atau laissez-faire. Nah, di mana dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin menyerahkan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya kepada bawahan untuk mengambil keputusan, sehingga komunikasi yang terjadi lebih banyak komunikasi satu arah ke atas, yaitu antara bawahan dengan pemimpin. Nah, selanjutnya ada juga gaya kepemimpinan demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang dimana pemimpin suatu organisasi maupun kelompok menerima pendapat atau saran dari setiap anggotanya untuk menentukan suatu keputusan bersama dalam organisasi. Artinya, anggota memiliki akses yang luas untuk mempengaruhi kebijakan seorang pemimpin. Nah, hal ini berarti pemimpin tidak memiliki wewenang yang mutlak dalam membuat keputusan, sehingga komunikasi yang terjadi dalam gaya kepemimpinan ini adalah komunikasi dua arah, di mana komunikasi yang berlangsung merupakan komunikasi timbal balik korelasional
antara yang dipimpin dengan pemimpin. Nah, dalam gaya kepemimpinan ini juga, anggota memiliki hak dan akses yang luas untuk menjadi pemimpin. Nah, contoh dari penerapan sistem kepemimpinan demokratis ini yaitu dapat kita lihat melalui sistem pemerintahan Indonesia, di mana lembaga legislatif atau DPR yang merupakan perwakilan rakyat memiliki peran untuk mempengaruhi kebijakan yang dilakukan lembaga eksekutif, yaitu presiden. Nah, di Indonesia juga, setiap rakyat memiliki hak dan akses yang luas untuk menjadi pemimpin melalui pemilu, terlepas dari latar belakang dan kedudukannya. Nah, jadi kesimpulan mengenai apa itu pemimpin dan kepemimpinan, yaitu pemimpin lebih kepada orang yang mampu memimpin, sedangkan kepemimpinan lebih kepada proses atau cara pemimpin dalam mempengaruhi sekelompok individu yang dipimpinnya. Jadi pada meeting kali ini kita akan menentukan siapa ketua dari tim divisi pada tahun ini. Yang setuju Pak Asyang menjadi pemimpin angkat tangan. Ya Pak, setuju Pak. Nah, pada dasarnya kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Dan demokrasi itu terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang kita kenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, di demokrasi ini rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Dalam demokrasi, semua warga negara memiliki hak yang setara dalam bernegara. Kemudian, seiring berjalannya waktu, di zaman sekarang, konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Nah, di dalam demokrasi ada 3 aspek utama yang menjadi penentu keberhasilan suatu sistem demokrasi. Yang pertama, adanya akuntabilitas, yaitu bahwa pada setiap tingkat ada semacam sistem pengawasan di mana setiap orang bertanggung jawab kepada seseorang yang lain, atau yang sering kita kenal dengan istilah check and balance. Contohnya, keputusan parlemen dapat diteliti oleh sistem pengadilan sesuai dengan konstitusi, kemudian konstitusi dapat diubah oleh rakyat melalui referendum. Dan pengadilan biasanya hanya dapat menafsirkan undang-undang, tidak menciptakannya, karena undang-undang berasal dari parlemen. Nah, hal ini yang kemudian mencerminkan pemisahan kekuasaan, yang terdiri dari eksekutif, yaitu pemerintah, yang kedua legislatif, yaitu parlemen, yang ketiga itu yudikatif, yaitu pengadilan. Nah, kemudian yang kedua adanya representasi, mengacu pada fakta bahwa demokrasi adalah sistem di mana para pemimpin memperoleh kredibilitas atau mandat mereka langsung dari rakyat, atau dikenal dengan istilah social contract. Nah, prinsip representasi berarti bahwa semua warga negara dan rakyat memiliki hak untuk didengarkan dalam sistem politiknya. Mandat adalah wewenang yang dimiliki politisi untuk membuat keputusan yang berasal dari fakta bahwa Anda memilih mereka secara langsung. Itu adalah mandat langsung. Ada juga mandat tidak langsung, misalnya pejabat yang ditunjuk seperti hakim, pegawai negeri, dan lain-lain. Nah, mereka memiliki mandat atau wewenang karena mereka diberi kekuasaan oleh orang-orang yang Anda pilih, atau undang-undang atau juga konstitusi yang memberdayakan mereka untuk bertindak atas nama dari orang lain. Kemudian yang ketiga, adanya partisipasi. Partisipasi adalah prinsip demokrasi yang paling mendasar dan bisa dibilang paling penting. Ini sangat penting karena partisipasi menopang 2 prinsip lainnya, dan karena itu adalah dasar fundamental bagi demokrasi, pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Nah, partisipasi berarti bahwa terlepas dari alasan tertentu, setiap orang berhak mendapatkan suara dan setiap suara harus memiliki bobot yang sama. Ini berarti setiap suara terhitung dan setiap suara berarti. Prinsip-prinsip demokrasi. Nah, yang pertama ada keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Hal ini ditujukan untuk mengendalikan tindakan-tindakan para pemimpin politik.
Nah, disinilah pemilu menjadi salah satu bentuk partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua, adanya tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu antara warga negara. Nah, hal ini adalah persamaan politik, persamaan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak. Yang ketiga, adanya tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara. Kebebasan tersebut menyangkut hak-hak seperti hak politik, hak ekonomi, kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan, ekspresi kebudayaan, dan hak pribadi. Yang keempat, adanya penghormatan terhadap supremasi hukum. Menjadikan hukum sebagai landasan karena hukum adalah yang tertinggi. Jadikan hukum sebagai panglima agar pemerintahan dapat berjalan sesuai cita rasa keadilan. Selamat, Anda telah mengetahui apa itu kepemimpinan dan demokrasi. Berdasarkan kedua hal tersebut, tentu sekarang Anda dapat mengetahui apa itu kepemimpinan demokratis dan menjawab apakah kepemimpinan demokratis masih ada di Indonesia. Kepemimpinan demokratis merupakan model kepemimpinan yang pada umumnya mengedepankan rakyat sesuai dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana setiap tujuan dan keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan rakyat seperti yang diterapkan di Indonesia. Pemimpin yang demokratis memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama yang dilakukan melalui berbagai kegiatan, di mana kegiatan tersebut akan dilakukan dan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan, baik dalam konteks organisasi maupun sistem pemerintahan. Nah, di dalam kepemimpinan demokrasi ini ditekankan bahwa setiap orang memiliki akses untuk menjadi pemimpin serta mempengaruhi kebijakan seorang pemimpin. Di kepemimpinan yang demokratis juga berkaitan dengan ruang. Artinya, kepemimpinan demokratis selalu memberikan ruang di mana publik dapat berpartisipasi, mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan mereka dan itu tidak boleh dilarang. Oleh karena itu, kepemimpinan yang demokratis dalam konteks seperti ini akan selalu menciptakan ruang di mana masyarakat publik dapat berkumpul, berjumpa, dan mendiskusikan isu-isu publik. Nah, sebagai negara yang berlandaskan ideologi Pancasila, model kepemimpinan demokratis ini ternyata sejalan dengan nilai-nilai yang dikandung di dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki makna bahwa negara Indonesia menganut asas demokrasi yang didasarkan pada permusyawaratan mufakat serta kekeluargaan. Nah, nilai-nilai yang tergantung di dalam sila keempat ini secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang tulus. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Maka dapat disimpulkan, di dalam sila keempat mengandung nilai-nilai bahwa kepada warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, sehingga tidak tepat apabila terdapat kehendak yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Hal itu sama dengan artinya,
akan selalu mengutamakan sikap musyawarah di dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, maka musyawarah untuk mencapai mufakat dilandasi oleh semangat kekeluargaan, sikap menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan musyawarah, serta nilai-nilai ini sangat sejalan dan mencerminkan esensi dan kepemimpinan demokratis yang berorientasi pada penghormatan kepada kedudukan setiap orang sebagai manusia yang sederajat. Nah, selain itu di dalam kepemimpinan demokratis terdapat beberapa ciri yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang demokratis. Ciri yang pertama adalah wewenang pemimpin tidak mutlak atau absolut. Ciri yang kedua adalah pemimpin harus bersedia mendelegasikan tugas kepada bawahan. Ciri yang ketiga, anggota memiliki akses yang luas untuk mempengaruhi kebijakan seorang pemimpin. Ciri yang keempat, komunikasi harus berlangsung dalam dua arah, di mana harus ada komunikasi yang berlangsung timbal balik korelasional antara yang dipimpin dengan pemimpin. Yang kelima, kepemimpinan demokratis selalu memberikan ruang di mana anggotanya dapat saling mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan mereka dan itu tidak boleh dibatasi atau dilarang oleh pemimpin. Ciri yang keenam, setiap anggota memiliki hak dan akses yang luas untuk menjadi pemimpin. Dan ciri yang ketujuh, tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul bersama antara pemimpin dengan bawahan. Nah, selain ciri-ciri, seorang pemimpin yang demokratis juga memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah pemimpin senang menerima saran, pendapat, dan kritik dari bawahan. Sifat yang kedua, pemimpin mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan. Sifat yang ketiga, pemimpin selalu berusaha mementingkan kepentingan bersama terlepas dari kepentingan pribadi. Sifat yang keempat, pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahan untuk mengeksplorasi diri dan berinovasi serta tetap membimbingnya. Dan sifat yang terakhir, pemimpin mengusahakan agar bawahan menemukan potensi maksimal dari dalam dirinya. Maka dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan demokratis itu ternyata masih ada di Indonesia. Ya, benar. Jawabannya adalah tentu masih ada kepemimpinan demokratis di Indonesia. Lantas, melihat kondisi negara kita saat ini, apakah kepemimpinan demokratis selalu menguntungkan atau malah dapat merugikan? Tentu saja kepemimpinan demokrasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kepemimpinan demokratis yaitu kekurangan pertama, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Yang kedua yaitu sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda dan berpotensi memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan ego masing-masing anggota tinggi. Selanjutnya keuntungannya yaitu tidak mudah lahir kubu oposisi karena pemimpin dan bawahan sejalan. Yang kedua yaitu hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Oh begitu, berarti untuk memiliki kepemimpinan yang efektif, seorang pemimpin harus mampu memberikan pengarahan terhadap usaha semua anggotanya dalam mencapai tujuan organisasi. Karena tanpa adanya pengarahan, berarti tujuan perseorangan dengan tujuan kelompok akan menjadi sulit untuk menjadi kuat dan malah akan menjadi renggang. Dengan begitu, keseluruhan kelompok akan menjadi sulit dalam mencapai sasarannya. Dengan demikian, kepemimpinan demokratis merupakan model kepemimpinan yang paling efektif dan memiliki tingkat produktivitas dan moral kelompok yang tinggi. Karena tingkat partisipasi anggota yang tinggi dan tepat digunakan pada kondisi di mana seseorang memiliki kapasitas yang tinggi dan memiliki keinginan untuk saling memberi. Ingat, pemimpin demokratis merupakan pemimpin yang mampu mempengaruhi anggotanya untuk dapat mencapai tujuan bersama. Dan tujuan bersama hanya dapat dicapai jika anggotanya telah memberikan suaranya agar pemimpin dapat mencapai tujuan bersama. Salam demokrasi!